Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Bapak, Ibu-ibu, jamaah Masjid Agung Karimun, kaum muslimin dan muslimat, shaimin was shaimat rahimakumullah, dan yang berbahagia seluruh mitra Radio Azam dimanapun Anda berada. Bahagia rasanya kembali kita bersua dalam rangkaian kegiatan Semarak Ramadan pemerintah Kabupaten Karimun tahun 1442 Hijriah bertepatan dengan 2021 Miladiah di acara yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu tausiah menjelang berbuka yang disiarkan langsung dari Masjid Agung Kabupaten Karimun. Untuk jemaah yang berada di rumah juga dapat menyaksikan dan menyimak tausiah ini melalui Maulana TV di channel 6. Segala puji hanya milik Allah, Zat yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya bagi kita semua, sehingga pada sore Ramadan mulia ini kita melaksanakan kegiatan tausiah menjelang berbuka dengan majelis ilmu yang semoga mendapatkan limpahan rahmat dan pahala dari Allah. Begitu juga bagi masyarakat Kabupaten Karimun pada umumnya, khususnya kaum muslimin dan muslimat yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kesehatan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat ring salam senantiasa kita hadiahkan ke junjungan kita, uswatun hasanah kita, baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Soimin wa soiman yang berbahagia, pada sore yang mulai ini Selasa 22 Ramadan 1442 Hijriah atau 4 Mei 2021 Miladiah telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Abdurrahman. Apa kabar Tad? Sehat Tad ya? Alhamdulillah. Ustadznya nampak sehat, cerah, selalu cerah. Masih muda Mas, malu masih muda jadi cerah. Jadi Alhamdulillah Ustadz telah bersama kita pada sore hari ini. Beliau akan bersama kita sambil menunggu waktu berbusa dengan tema akhlak mulia dari baginda Rasulullah. Ini cukup luas cakupannya ya. Mungkin kita serahkan dulu pada Ustadz mencakup apa saja yang akan disampaikan pada kesempatan kita pada sore ini. Untuk itu kepada Ustadz kita berikan waktu sepenuhnya. Tafadhol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. حضرات الأفاضل Sadatil ulama wal asatidatil a'izza'i bima'izzukum. Para hadirin jamaah Masjid Agung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, shaimin shaimat, muslimin muslimat, mustami'in mustami'at, pendengar Radio Azam FM dimanapun Anda berada yang saya muliakan. Sebelumnya marilah kita panjatkan
rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya, atas segala limpahan nikmat-Nya, sehingga pada sore hari ini kita dapat bersua kembali dalam acara Semarak Ramadan di Masjid Agung Kabupaten Karimun dalam keadaan sehat wa'afiyah. Kedua kalinya sholawat serta salamnya Allah mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan kita banyak membaca sholawat, mudah-mudahan nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk kajian pada sore hari ini, tadi Bapak pembawa acara mengatakan bahwa judulnya adalah Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengkaji lebih jauh tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita membuka kitab suci Al-Qur'anul Karim mulai dari Al-Fatihah sampai yang terakhir yaitu surat An-Nas, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah bukan karena pangkatnya beliau, bukan karena kegantengan beliau, bukan karena jabatan beliau, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena akhlaknya yang sangat mulia. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat 4, Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala khuluqin 'azim, di atas akhlak yang mulia. Jadi Rasulullah dipuji oleh Allah itu karena akhlaknya yang mulia. Diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Dan ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh salah seorang sahabat, "Bagaimana wahai Aisyah tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Beliau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Kana khuluquhu Al-Qur'an." Rawahu Ahmad. Bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu adalah akhlak Rasulullah. Kalau kita ingin mencontoh dalam kehidupan sehari-hari, maka ikutilah petunjuk dari Al-Qur'an. Karena Rasulullah sudah tiada lagi di zaman ini. Sebenarnya kalau kita ingin, kalau zaman dulu itu masih gampang di zaman Rasulullah. Tidak perlu baca Quran pun nggak apa-apa sebenarnya. Karena apa? Akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Tinggal menengok Rasulullah saja sudah bisa kita meniru dan mencontoh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di zaman ini kita tentu perlu belajar.
Tanpa belajar kita tidak akan bisa meniru dan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan di dalam kitab Iqdul Jawahir yang terkenal di daerah kita dengan sebutan nama kitab Al-Barzanji yang ditulis oleh As-Sayyid Ja'far bin Husain bin Abdul Karim Al-Barzanji Al-Maliki. Beliau lahir tahun 1690 Masehi dan wafat tahun 1766 Masehi. Dan juga beliau pernah menjadi seorang hakim dalam madhab Maliki dan bermukim di Madinah. Beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Barzanji itu atau Iqdul Jawahir, wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqa dzatin wa sifatin saniyatin. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sempurna-sempurnanya manusia dalam segi akhlaknya, dalam segi budi pekertinya, dan sempurna-sempurnanya manusia dalam segi fisik. Itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memaparkan di situ mengenai fisik Rasulullah. Tentunya orang Islam sudah tahu kegantengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang di dunia pasti akan kalah dalam segi fisiknya. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dalam segi akhlaknya atau budi pekertinya. Rasulullah itu adalah orangnya sangat pemalu. Itu Rasulullah. Kemudian tawadhu'nya Rasulullah luar biasa. Beliau suka membantu keluarganya. Apabila ada sandal beliau lepas ataupun agak rusak, beliau mengesal sendiri, tidak menyuruh keluarganya. Beliau menambal pakaiannya sendiri, dan beliau juga memerah kambingnya dengan pembantu-pembantunya. Tidak hanya menyuruh, tapi Rasulullah mencontohkan. Di dalam rumah tangganya Rasulullah suka membantu istri-istrinya. Ketika memasak, kadang-kadang Rasulullah memotong-motongkan dagingnya untuk dimasak itu. Itulah di antara sedikit yang diceritakan di sini adalah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya menyuruh, tapi Rasulullah itu suri tauladan yang bagus. Apabila menyuruh orang pasti akan memberi contoh. Umpama Rasulullah menyuruh orang sholat, ya Rasulullah memberi contoh terlebih dahulu. Dalam hadis diceritakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah seperti apa sholat yang aku lakukan. Itu diantara akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga di dalam kitab Al-Barzanji terusannya, Rasulullah sangat mencintai fakir miskin. Wa yuhibbul fuqara wal masakin. Rasulullah sangat mencintai orang-orang fakir dan miskin. Wa yajlisu ma'ahum. Dan Rasulullah suka duduk-duduk dengan orang fakir miskin dan tidak pernah merendahkan beliau dengan orang-orang fakir miskin itu. Kadang-kadang beliau juga dijamu makanan oleh orang-orang tersebut, ya seadanya. Karena Rasulullah itu orangnya sangat sederhana dan seadanya. Wa ya'udu mardahum. Wa ya'udu mardahum. Dan Rasulullah kalau ada sahabatnya yang sedang sakit, beliau pasti akan menjenguknya. Wa yushayyi'u janaizahum. Dan kalau ada seorang sahabat atau orang muslim meninggal dunia,
Rasulullah selalu bertakziah dan mengiring jenazah sampai ke kuburan itu. Itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yahqiru faqiran adqa'ahul faqr wa asywa. Rasulullah tidak pernah menghina orang-orang fakir. Ya walaupun Rasulullah pernah menjadi seorang yang miskin dan fakir. Kemudian Rasulullah berjuang dan berjuang, bekerja sampai ke negeri Syam dan seterusnya, itu kemudian menjadi seorang yang kaya raya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. So'imin so'imat, mustami'in mustami'at, sidang jamaah Masjid Agung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling berat ditirukan oleh umatnya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah bermalam dinar dan dirham padanya. Kalau Rasulullah mempunyai harta, masih ada kelebihan, walam yajid man yu'tihi, dan beliau tidak menemukan seseorang untuk diberinya, wa fuja'ahul lailu lam ya'wi ila manzilihi hatta yatabarra'u minhu ila man yahtaju ilaihi. Dan malam sudah larut, beliau belum menemukan seseorang yang akan dikasih, maka beliau tidak pulang ke rumahnya terlebih dahulu. Itu akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beliau menemukan seseorang yang akan diberi oleh Rasulullah. Mungkin ini semua orang pemimpin enggak akan mampu menirukan yang seperti ini. Karena Rasulullah itu kalau masih punya harta, pada malam hari itu belum menemukan orang-orang yang akan dikasih, beliau enggak bisa tidur. Maka Rasulullah itu dikatakan dalam kitab Al-Burdah, itu diterangkan oleh Imam Al-Busiri, munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajauharul husni fihi ghairu munqasimi. Rasulullah adalah orang atau seorang nabi yang tersuci dari persamaan dalam segi kebaikan. Kebaikannya itu melebihi nabi-nabi yang lain, apalagi umatnya. Tapi kita sebagai umatnya tentu harus meniru sedikit demi sedikit, walaupun tidak persis. Fajauharul husni fihi ghairu munqasimi. Inti dari kebaikan pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin terbagi dengan orang-orang lain. Itu dijelaskan dalam kitab Al-Burdah oleh Imam Al-Busiri. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Segala kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, cukup tinggi apa yang Ustaz uraikan ya. Yang tertarik yang tadi terakhir Ustaz sampaikan, Rasulullah itu tak akan bisa tidur sebelum ada harta yang tersisa di rumahnya dibagikan kepada seseorang. Masya Allah, begitulah. Mudah-mudahan, walaupun memang ini agak berat, mungkin ada dari 1-2 pemimpin kita dapat menirunya. Mudah-mudahan. Amin. Amin. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah Masjid Agung Kabupaten Karimun, kaum muslimin dan muslimat, shaimin wa shaimat, mustamin mustamiyat, rahimakumullah, mitra Radio Azam dimanapun Anda berada. Sebelum saya tutup kajian pada sore hari ini, kami atas nama panitia kegiatan Semarak Ramadan Masjid Agung Kabupaten Karimun 1442 Hijriah 2021 Miladiah mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali disampaikan bahwa UPZ Masjid Agung Karimun menerima dan siap mendistribusikan zakat fitrah, zakat mal, fidyah, infak dan sedekah Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat. Baiklah Bapak Ibu jamaah Masjid Agung Kabupaten Karimun, muslimin muslimat, shaimin shaimat, mustamin mustamihat, mitra Radio Azam yang berbahagia. Sambil menunggu waktu berbuka, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh anda dan kita Syahrul. Akhir kata saya Muhammad Yatim bersama Ustadz Abdurrahman pamit undur diri. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Tetap jaga kesehatan, tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, senantiasa menggunakan masker, senantiasa mencuci tangan dengan sabun, hand atau hand sanitizer,
dan menjaga jarak serta menghindari kerumunan serta mentaati himbauan dan anjuran pemerintah serta para ulama. Semoga Allah segera angkat wabah pandemi global ini. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا.
المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله أو تعفو عن سوء فإن الله كان
صبرا صدق الله العظيم